Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Aquades akan mempresentasikan tentang evaluasi sediaan cair. Bahan cair yang akan digunakan pada presentasi kali ini yaitu Aquades. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang terdiri dari Raden Pikel dengan nomor induk 203300064, lalu ada Anisya Maulidia 203300067, saya sendiri Alfioni Wulandari 203300068, lalu ada Haida Fortunita 203300071, dan terakhir ada Anissa Putri 203300074. Presentasi kali ini akan menjelaskan, saya Alfioni Wulandari akan menjelaskan tentang daftar materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pertama yaitu pengantar. Pengantar itu menjelaskan beberapa materi atau apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini secara singkat. Kemudian ada alat percobaan. Alat-alat yang akan digunakan, alat-alat apa saja sih yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Lalu ada prosedurnya atau tata cara pelaksanaan percobaan kali ini, dan ada hasil dan perhitungan, lalu ada kesimpulan. Bahan cair yang digunakan kali ini yaitu Aquades. Apa sih itu Aquades? Aquades itu tuh air murni atau H2O yang telah dimurnikan melalui proses destilasi atau penyulingan. Pada bidang kimia, Aquades itu tuh digunakan sebagai pelarut atau pencampur bahan-bahan kimia. Aquades mempunyai pH yang stabil, sekitar 7. Aquades juga mempunyai sifat fisik atau wujudnya tuh cairan bening, larutan, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sehingga dia sangat cocok untuk pencampuran atau pelarutan bahan-bahan kimia. Selain sebagai pelarut dan pencampuran bahan-bahan kimia, Aquades juga digunakan sebagai pembersih atau untuk membersihkan alat-alat laboratorium. Penjelasan singkat Aquades begitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan alat percobaan yang akan digunakan pada percobaan kali ini oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulidia Putri dengan NIM 203300067 akan menjelaskan pengenalan alat dari prosedur kerja pengamatan bobot jenis. Next. Bahan yang pertama, alat yang pertama itu ada piknometer. Piknometer ini digunakan untuk mengukur nilai suatu massa jenis atau densitas dari suatu fluida. Cara kerjanya ini kita masukkan sampel ke dalam piknometer sampai di atas leher. Kemudian setelah itu pasang tutupnya hingga sampel mengisi pipa kapiler. Sampel mengisi pipa kapiler sampai penuh, kemudian pastikan sampel bahan itu tidak ada gelembung. Next. Yang kedua ada alat timbangan analitik. Timbangan analitik ini digunakan untuk menimbang bahan uji. Caranya ini karena kita menggunakan piknometer, maka piknometer kosong ini kita timbang, kemudian kita isi sampel bahan yang akan diuji. Next. Yang ketiga ada pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil bahan dengan volume kecil. Bahannya ini bahan yang sifatnya cair. Dia terbuat dari kaca, dengan ujungnya itu ada karet penyedotnya atau karet hisap untuk mengambil cairan dengan volume terkecil. Selanjutnya prosedur kerja akan dibacakan oleh Haida.
Saya perkenalkan, nama saya Haida Fortunita Maheswari dengan NIM 203300071. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja pengamatan bobot jenis. Pertama-tama, Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Kemudian ambil bahan uji secukupnya. Karena kita pakai piknometer 10 mili, maka kira-kira kita menggunakan bahan uji sebanyak kurang lebih 5 mili. Setelah itu, timbang piknometer di atas timbangan analitik. Dan catat hasil dari penimbangan piknometer kosong. Selanjutnya, masukkan bahan uji yang tadi kita siapkan di awal ke dalam piknometer kosong. Lalu timbang dan catat kembali massa piknometer kosong yang sudah diisi bahan uji. Terakhir, hitung berapa bobot jenis bahan uji tadi dengan rumus bobot jenis, yaitu massa bahan uji dibagi volume bahan uji. Selanjutnya, hasil perhitungan yang akan disampaikan oleh Raden. Oke, selanjutnya adalah tentang hasil perhitungan untuk bagaimana menghitung dosis atau bobot jenis. Nah, Oke, kita di sini ingin menghitung tentang bobot jenis. Nah, dalam menghitung bobot jenis itu terdapat beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Nah, bobot jenis sendiri itu rumusnya adalah rho sama dengan M per V. Nah, atau kita bisa lihat nih di sini mana rho sama dengan massa dibagi dengan volume piknometernya. Bagaimana caranya untuk kita menentukan massa dari piknometernya itu? Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengukur massanya. Nah, jadi yang awal tadi itu kita mengukur massa piknometer kosong dulu, dan setelah itu baru kita ukur kembali dengan piknometer yang ada bahan ujinya. Nah, setelah kita dapatkan berapa masing-masing gram itu, kita masukkan ke rumus yang untuk mencari MC atau massa bahan uji. Nah, bagaimana cara mendapatkan MC-nya itu? Nah, untuk dapat MC-nya itu kita merupakan pengurangan dari massa piknometer plus bahan uji atau disebut dengan B dikurangi dengan si massa piknometer kosongnya sendiri. Nah, jadi kita ingin tahu nih berapa sih massa bahan uji pure tanpa piknometernya. Nah, setelah kita dapatkan berapa massanya, baru kita bandingkan dengan volume piknometernya. Nah, di sini kita menggunakan volume piknometer yang 10 mili. Nah, ada yang 10 mili. Nah, tapi kita di sini kita pakai volume piknometer yang 10. Nah, jadi di sini merupakan perbandingan dari si massa zatnya pure tanpa piknometer berbandingan dengan volume piknometer yang kita gunakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah massa piknometer plus bahan. Ini ada massa piknometer plus bahan dan ada massa piknometer yang kosongnya. Nah, setelah dilakukan prosedur perhitungan, setelah dihitung di analisa analitik, kita dapatkan nilai massa piknometer kosongnya itu sekitar 15,5 gram. Nah, itu pure hanya massa piknometernya tanpa bahannya. Nah, setelah kita tambahkan bahannya sendiri, itu dia kurang lebih terjadi peningkatan sekitar 11,1 gram. Nah, kenapa 11,1? Karena kita lihat di sini setelah kita makan bahan, itu dia massanya malah menambah menjadi 26,6 gram. Dari 15,5 gram jadi 26,6 gram. Nah, setelah kita tahu nih berapa sih massa piknometer bahannya dan massa piknometer kosongnya, kita cari massa si bobotnya. Bobotnya itu bagaimana? Nah, bobotnya itu rho sama dengan M per V, di mana massanya ini merupakan massa pure dari si massa bahannya sendiri tanpa piknometer. Nah, bagaimana cara carinya? Yaitu B dikurangi dengan A. B-nya itu tadi kan sudah massa piknometer plus bahan dikurangi dengan si A-nya sendiri. A-nya itu apa? A-nya itu adalah massa piknometer kosongnya tanpa bahannya gitu. Nah, B-nya berapa? 26,6 gram, dan untuk si A-nya berapa? 15,5 gram. Kita hitung dan kita dapat bobot pure bahannya itu adalah 11,1 gram. Nah, setelah itu kita apain tuh? Nah, setelah itu kita bandingkan dengan volume piknometernya. Nah, volume piknometer ini kita pakai 10 nih. 10, ya udah kita pakai 10. Ya udah dapat hasilnya 1,111 gram.
Oke, di sini kita lihat nih, kita dapat viskositas 1,11 gram. Nah, apa sih maksud viskositas itu? Nah, jadi semakin tinggi nilai viskositasnya itu, maka akan semakin rapat suatu partikelnya. Nah, semakin partikel rapat, maka akan semakin dense atau semakin rapat gitu partikelnya. Nah, di sini viskositasnya itu, kekentalannya itu adalah 1,11 gram. Semakin tinggi viskositasnya, maka akan semakin kental suatu fluida. Nah, misalnya kalau kita lihat pada madu atau misalnya apa gitu yang kita bilang itu sulit mengalir, nah itu viskositasnya bakal sangat tinggi gitu. Tapi untuk si Aquades ini, dia itu kan kalau kita lihat secara fisik itu, Aquades itu macam air biasa gitu, air biasa yang larut saja gitu, yang mudah mengalir lah kita bilang. Nah, ya tidak heran kenapa begitu, karena dia viskositasnya cuma 1,11 gram gitu. Ada yang sampai 2 gram, ada yang 1 sampai 1,5 tergantung. Nah, tergantung apanya. Sini kita lihat nih, di rumus si Rho sama dengan M per V, itu kita lihat di sini bahwa Rho sama dengan M per V. Semakin besar suatu massa, maka akan semakin viskositasnya akan semakin tinggi. Nah, jadi massa yang semakin tinggi, viskositas akan semakin tinggi gitu. Nah, kan untuk si volume ini merupakan berbanding terbalik dengan si bobot jenis sendiri. Jadi semakin tinggi volumenya piknometer dan semakin kecil suatu massanya, maka akan semakin kecil juga nilai viskositasnya. Baik, saya Nisa Putri Chandrawati dengan NIM 2033004 ingin menjelaskan kesimpulan dari percobaan tersebut. Yang pertama, untuk alat dari percobaan tersebut kita menggunakan piknometer yang bertujuan untuk mengukur nilai dari suatu massa jenis. Kemudian kita juga menggunakan timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang sediaan. Kemudian kita juga memerlukan pipet tetes yang digunakan untuk mengambil bahan sediaan cair. Untuk prosedurnya kurang lebih diambil sediaan cair, terus masukkan ke dalam piknometer, lalu timbang piknometer kosong, kemudian timbang piknometer yang ada isinya, kemudian ukur dengan mengukur suhu. Untuk perhitungannya, kita menggunakan cara PC sama dengan MC per V piknometer yang menjadikan hasilnya dengan satuan gram per mili. Untuk pengujian Aquades yang kami kerjakan, itu menghasilkan hasilnya dari viskositasnya 1,11 gram per mili. Kurang lebih dari kelompok saya, sekian dan